Pemirsa, selamat berjumpa lagi di channel saya, Tere Floris. Hari ini saya akan mengadakan update pada saat dulu mengadakan percobaan membuat tanaman variegata dengan menggunakan streptomycin, kemudian strepson dan juga gibberellin sebagai zat kimia penyebab terjadinya mutasi. Pada waktu itu saya mengadakan percobaannya itu sekitar bulan April tahun 2021 ya pemirsa. Tapi karena memang perlakuan dengan zat mutasi penyebab variegata ini itu menjadi sangat lambat perkembangannya, jadi baru sekarang bisa saya mengadakan update. Nah pemirsa, pada waktu itu saya mengadakan percobaan dengan merendam tanaman-tanaman yang sudah kita potong ya, atau kita cutting, kemudian direndam pada cairan gibberellin, streptomycin dan juga strepson ya, kita gabung menjadi satu ya. Kemudian konsentrasi dari gibberellin itu 40 ml ya, 40 ml itu airnya ya untuk pengencernya. Kemudian yang kita tuangkan adalah 10 ml ya pemirsa. 10 ml kita encerkan dengan 40 ml. Dan juga strepsonnya juga 10 ml kita encerkan dengan 40 ml. Dan juga streptomycinnya kita encerkan 10 ml pada larutan air. Waktu itu kita pakai Aquades 40 ml ya. Kemudian kita aduk semua jadi satu ya. Kemudian tanaman-tanaman yang sudah kita cutting tadi kita rendam selama 24 jam. Kemudian setelah 24 jam tanaman itu kita tanam di media tanam menggunakan sekam bakar dicampur sekam mentah ya pemirsa, kemudian dicampur tanah satu perbandingannya. Nah setelah dari bulan April itu pemirsa, perkembangannya sekarang yang terjadi adalah seperti ini. Mari kita lihat bersama. Philodendron apa namanya ini, philodendron atau Peru ya, Monstera Peru ya. Nah ini pemirsa, saya ini saya melakukannya percobaan itu kemarin tanggal 27 April 2021 ya pemirsa. Nah ini mari kita lihat, ini memang ini kemarin kita potong habis ya pemirsa. Memang sebenarnya ini dibandingkan dengan Monstera Peru yang biasa, yang kita perlakukan dengan tanaman variegata ini lebih dia lebih tebal pemirsa, daunnya lebih tebal. Kemudian memang ada sedikit bercak kuning ya pemirsa, agak berwarna kuning ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan yang variegata ya, keluaran dari mungkin dari kultur jaringan memang jauh ya pemirsa. Nah hasilnya seperti ini ya. Kemudian ini yang apa ini namanya, red apa nih, red emerald ya, atau apa ya namanya ya. Jadi tadinya saya ingin membuat seperti yang variegata itu, pink princess ya. Dan ini pemirsa sebenarnya ini daunnya kita perlakukan tuh sebenarnya sudah berubah pemirsa ya. Lihat daun aslinya seperti ini ya, hijau ini. Nah ini sudah berwarna kemerah-merahan. Ini kan yang di bawahnya ya, ini berwarna kemerah-merahan pemirsa, sebenarnya berubah juga kemerah-merahan ya. Kemudian ini sudah semenjak kita perlakukan ya, itu kita nggak melakukan apa-apa lagi pemirsa, dan ternyata memang dia berubah ya. Ini pemirsa boleh diamati ya, berubah tapi tidak signifikan ya, berubah memang ya. Ini daun awalnya adalah hijau seperti ini sudah berubah ya. Ini yang paling baru, yang kuncup ya, daun yang paling baru pun tidak seperti daun selayaknya ya. Dia sepertinya
menjadi agak lancip ya, agak mengecil, tapi warnanya berubah pemirsa. Nah, ini ya, ini yang red emerald ya namanya ya, ini. Kemudian ini yang philodendron Berkeley ya. Nah ini pemirsa, ini kan daun awalnya ya seperti ini ya. Daun awalnya seperti ini, sebenarnya ini juga nih berubah ya. Ada dia garis-garis kuning-kuningnya, sebenarnya ada pemirsa, ini garis-garis kuningnya sebenarnya ada ya. Kalau orang yang istilahnya menekuni bidang varigata pemirsa, sudah jadi seperti ini diperlakukan lebih lanjut lagi, jadi di cutting lagi, kemudian diperlakukan untuk yang kedua kali sampai kalau nggak salah sampai keempat kali ya. Jadi sebenarnya muncul ya, ini kesan-kesan varigatanya sebenarnya muncul ya, seperti yang itu marmorata itu ya, agak galer-galer kuning gitu pemirsa ini. Nah ini kemudian kita lihat yang janda bolongnya ya pemirsa, ini janda bolongnya ya, ini yang awalnya ya, kemudian ini yang tunas-tunas baru nih. Dia menjadi agak melengkung ya, agak melengkung. Kemudian memang seperti gejala menguning-muning ada pemirsa ya, gejala menguningnya ada, galer-galernya itu ada ya. Tapi ya ini lagi, sekali lagi pemirsa, perlu penanganan yang lebih lanjut. Ini juga janda bolongnya nih. Nah ini menjadi lebih tebal dari awalnya pemirsa, daunnya menjadi lebih tebal ya, menjadi lebih tebal nih dari awalnya ya. Ini kan awalnya nih, ini lebih tebal, kemudian warnanya lebih pucat ya. Ini juga ya, ini daun awalnya pemirsa, ini lebih tebal, kemudian dia agak menguning ya, ini agak menguning juga ya. Dan ini yang Rhapidopora pertusa pemirsa, cuman segini-segini aja ya ini. Jadi perkembangannya sangat lambat dari setelah kita perlakukan itu ya. Ini. Kemudian ini kalau nggak salah orang bilang ini ekor buaya ya. Ekor buaya itu yang kecil-kecilnya ya, tunas-tunas kecilnya kan memanjang ya. Kemarin ini saya potong pemirsa ya. Dan ini juga dia menampakkan ini awal daunnya ya, awal daunnya hijau. Ini setelah kita perlakukan ini agak menguning ujung-ujungnya ini ya. Ini pemirsa ya. Ini kan ujung-ujungnya agak menguning ya ini, dibandingkan yang dulu ini. Ini bandingkan dengan yang dulu, awal-awalnya ini. Ini awal-awalnya ya, hijaunya kan beda ya pemirsa nih. Ya. Ini awalnya dulu. Ini yang awal kecil-kecil daunnya ini. Sekarang ya ini jauh sebenarnya pemirsa. Perbedaannya tuh daunnya dia seperti ya agak-agak menguning ya, ada galer-galer kuningnya gitu, seperti mau gejala seperti marmorata gitu ya. Tapi ya baru sejauh itu ya pemirsa. Ini juga yang ini adalah yang Amygdalium ya. Demikian ini pemirsa, ini hasilnya. Ini yang daunnya yang pertama kali ini ya, ini kan ini daun awalnya ya dulu waktu kecil, kemudian ini setelah kita perlakukan jadinya seperti ini ya. Daunnya sebenarnya memang berwarna lebih muda pemirsa ini ya, lebih muda ya. Ini hasilnya ya. Kemudian ini yang kuping gajah pemirsa. Kalau yang kuping gajah kurang bermakna ya. Jadi ini tidak begitu nampak dari hasilnya ya, tapi memang perkembangannya menjadi lambat. Kemudian ini yang Rhapidopora pertusa, ini daun awalnya, ini pemirsa ya. Ini memang juga
Memang juga nampak daunnya ini ada galar-galar kuningnya pemirsa, ini ujung-ujungnya yang ini ya. Dibandingkan awalnya kan ini ya. Ini daun awalnya ya, warnanya ini. Dan ini kita sudah tidak berlakukan ada sekitar mau 2 bulan lebih pemirsa, tidak kita apa-apain lagi ya. Kita tinggal tunggu tunasnya ya. Jadi seperti ini hasilnya ya. Ada menguning semakin menguning daunnya ada pemirsa. Semakin menguning itu ada ya dari daun awalnya. Nah, pemirsa, sebenarnya kalau memang kita berniat untuk menjadikan tanaman varigata ya, misalnya seperti ini ya, mungkin sudah menampakkan ini. Nah, tanaman ini kita cutting lagi, kemudian kita rendam lagi, kita perlakukan lebih lanjut gitu ya. Kita perlakukan lebih lanjut, kita rendam lagi gitu ya. Mungkin kalau kita telaten ya, sebenarnya bisa aja pemirsa seperti ini juga ya. Ini kita cutting lagi, kemudian kita rendam lagi, kita tanam lagi gitu ya. Tapi ini saya waktunya ini yang terbatas sekali pemirsa. Ya seperti ini juga kita cutting lagi ya. Mungkin kita dengan ukuran yang lebih kecil, kita ambil bonggolnya saja gitu ya. Kita ambil bonggolnya saja, kita rendam, kalau perlu kita nggak perlu pakai daunnya supaya nanti hasilnya lebih bagus ya pemirsa. Jadi ini kan kita ada bonggolnya, mungkin kita perlu ambil bonggolnya, kita cutting ya, kita potong-potong gitu, kemudian kita rendam lagi. Jadi tadinya varigata yang udah muncul nih ya, udah muncul secara tipis-tipis gitu, kita perlakukan lagi supaya menjadi lebih berkesan ya pemirsa gitu ya. Nah ini kita beri perlakuan berkelanjutan gitu ya. Kalau pemirsa mungkin ingin mencoba ya, ini saya masalahnya terbatas sekali waktunya, kemudian ya ini karena saya juga ini terbatas sekali waktunya, ini juga mungkin di cutting lebih kecil-kecil lagi supaya nanti efek dari perendaman dengan ketiga macam zat kimia tadi, yaitu streptomycin, strepson dan juga gibberellin, itu menjadi lebih bermakna hasilnya. Ini adalah tanaman janda bolong yang juga sudah diperlakukan dengan streptomycin, strepson dan juga gibberellin pemirsa, dengan perbandingan yang sama, yaitu masing-masing 10 ml dilarutkan pada air 40 ml pemirsa. Ini lihat ya, ini daunnya sudah menjadi berubah ya, berwarna kekuning-kuningan ya pemirsa, seperti gejala varigata pada Monstera marmorata ya. Nah, awalnya adalah seperti ini daunnya. Kemudian setelah diperlakukan seperti ini pemirsa. Nah, ini sampai 1, 2, 3, 4, 5 pemirsa, 5 daun ini masih tetap menunjukkan gejala seperti menguning ya. Ini yang awalnya adalah seperti ini ya pemirsa. Daunnya menjadi lebih kecil dan juga warnanya berubah menjadi kuning ya. Ini setelah ditetesi dengan larutan itu, ini kurang lebih selama sekitar 2 bulan. Ini yang lainnya kan daunnya ini agak besar ya pemirsa, nih kita bandingkan ini besar ya, ini mengecil ya, dan warnanya berubah ya. Ini warnanya menjadi berubah. Nah seperti ini pemirsa, ini yang saya maksudkan, ini perlu diberi perlakuan lebih lanjut supaya menjadi varigata yang permanen ya. Jadi kalau ingin mengkultur atau membuat perlakuan lanjutan, ini bonggolnya ini kita potong ya pemirsa, kemudian kita rendam lagi, kemudian kita tanam lagi supaya kesannya menjadi lebih kuat. Nah pemirsa, sekian penayangan video dari Terefloris. Bila pemirsa menyukai video dari Terefloris,
Silakan tekan like, subscribe, dan komen yang sesuai dengan konten, dan juga bunyikan loncengnya supaya pada saat nanti Terifloris update video terbaru, pemirsa mendapat notifikasi dari YouTube. Sekian, terima kasih.